Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum dasar ilmu kimia dan stoikiometri. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai hukum dasar ilmu kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier atau disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Anthony Lawrence Lavoisier ini melakukan percobaan terhadap proses pembakaran dari beberapa zat. Dari hasil percobaannya tersebut, Lavoisier ini mengemukakan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah dalam reaksi itu jumlahnya tetap atau tidak berubah sama sekali. Yang kedua ada hukum Proust atau disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Pada sekitar tahun 1799, Joseph Louis Proust ini menemukan sifat penting dari senyawa. Berdasarkan penelitiannya terhadap beberapa senyawa ini, Proust ini menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu adalah tetap. Hukum Proust ini menyatakan atau mengemukakan bahwa senyawa yang sama, walaupun dia berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, tetapi komposisinya itu sama, maka disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum Dalton atau disebut juga dengan hukum kelipatan perbandingan, di mana hukum Dalton ini mengemukakan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari dua senyawa dan massa dari salah satu unsur dalam setiap senyawa itu jumlahnya tetap, maka perbandingan massa unsurnya itu, unsur lainnya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac atau disebut juga dengan hukum perbandingan volume, di mana ilmuwan Prancis ini berhasil melakukan percobaan terhadap volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi, di mana Gay-Lussac ini dia berkesimpulan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka berbanding sebagai bilangan bulat. Dari hukum Gay-Lussac ini, bila dihubungkan dengan teori atom Dalton itu tidak sesuai, karena dalam konsep teori atom Dalton itu menyebutkan bahwa atom itu merupakan bagian kecil dari suatu zat. Untuk menghindarinya itu, Amadeo Avogadro ini mengusulkan suatu hipotesis atau disebut juga dengan hipotesis Avogadro, di mana hipotesis Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi stoikiometri. Yang pertama ada massa atom. Yang pertama itu ada massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif itu adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12 atau atom karbon yang memiliki massa 12 SMA. Massa atom relatif ini dilambangkan dengan AR. Massa atom relatif ini tidak mempunyai satuan. Yang kedua ada massa molekul relatif atau dilambangkan dengan MR. Seperti halnya dengan massa atom relatif, massa molekul relatif ini merupakan perbandingan rata-rata massa satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. Selanjutnya itu ke konsep mol. Apa itu mol? Mol merupakan suatu satuan jumlah partikel. Mol ini dilambangkan dengan huruf N kecil. 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel itu dapat dinyatakan dengan X sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Selanjutnya, hubungan mol dengan massa molar. Apa itu massa molar? Massa molar adalah massa atom per mol atau massa molekul per mol, atau dapat dinyatakan massa molar itu dinyatakan AR atau MR dalam satuan gram per mol. Contohnya itu, jika AR O itu sama dengan 16, maka massa molekuler itu sama dengan 16 per gram per mol.
Nah, selanjutnya hubungan mol dengan volume molar gas. Sebelumnya dijelaskan mengenai hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menyatakan bahwa gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama, asalkan suhu dan tekanan pengukurannya itu sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume gas itu tidak bergantung pada jenisnya, tetapi hanya bergantung pada jumlah mol serta suhu dan tekanan pengukurannya. Volume tiap mol gas itu disebut juga dengan volume molar gas atau dilambangkan dengan Vm. Nah, pada keadaan standar, volume molar gas ini adalah 22,4 liter per mol. Sedangkan pada suhu kamar, keadaan kamar, itu volume molar gasnya itu adalah 24 liter per mol. Nah, selanjutnya masuk ke materi mengenai kadar zat dalam campuran. Larutan merupakan campuran homogen dan komposisinya tidak tertentu. Sebagai contoh, apabila garam dapur dilarutkan ke dalam air menjadi larutan garam, di mana komposisinya itu berbeda tergantung pada banyaknya air. Konsentrasi larutan secara kuantitatif dapat dinyatakan dalam berbagai satuan. Yang pertama ada persentase zat dalam campuran. Persentase zat dalam campuran ini yang pertama ada persen massa. Apa itu persen massa? Persen massa merupakan massa suatu zat yang terdapat di dalam setiap 100 gram campuran. Yang kedua ada persen volume. Apa itu persen volume? Persen volume merupakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Nah, yang kedua ada bagian per juta atau part per million. Apa itu? Yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya sebagian zat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Yang ketiga ada molaritas atau dilambangkan dengan huruf M besar. Molaritas suatu larutan itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Nah, yang keempat ada molalitas atau dilambangkan dengan huruf M kecil. Molalitas itu menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam 1000 gram pelarut. Yang kelima ada fraksi mol. Fraksi mol suatu zat dalam suatu larutan menyatakan perbandingan banyaknya jumlah mol zat tertentu terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan tersebut. Baik, sampai di sini materi Ustazah berikan. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Amin. Silakan Ananda baca kembali sumber bacaan yang lain agar Ananda paham dengan materi ini. Baik, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.